Saya merasa bahwa iya, orang Indonesia tuh nggak ada yang salah. Mereka mau perubahan. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Award. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Diajarin sama gurunya, kamu perlu bilang kayak gini. Saya nggak terima pertama. Nggak bisa, soalnya kan saya kayak gini. Dia suruh saya kayak gini, baca buku nggak kamu? Benar-benar ditanyain, baca buku nggak kamu? Saya suka buku. Saya orang suka buku. Orang tua saya ngajarin saya dari dulu, kamu nggak akan boleh ngomong sama orang lain tentang sesuatu topik kalau kamu belum baca buku tentang itu. Jadi saya baca buku dari kecil. Bacaannya juga bukan bacaan komik dan novel. Saya suka komik dan novel. Sampai hari ini saya masih baca komik. Tapi orang tua saya ngasih saya bacaan yang lumayan berat. Contoh belajar kayak dinasti Cina, belajar tentang Siddhartha Gautama, hal-hal yang kayak gitu, politik internasional. Meskipun saya nggak ngerti, pokoknya dia bilang baca soal Rusia dan lain-lain. Terus kalau saya bilang, udah, kamu baca buku. Saya bilang, saya baca kok, Bu. Apa yang kamu dapat dari buku kamu? Saya bingung, urusannya apa gitu. Apa hubungannya? Orang saya lagi bicarain gimana caranya untuk kita menerima saya. Betul. Ya taruh bukunya, katanya. Saya mikir dulu, hubungannya apa? Taruh bukunya sama surat saya untuk diterima. Ya taruh bukunya, kalau gini, orang Indonesia, dia bilang kayak gini, orang Indonesia, personal statement itu pasti sama. Apa maksudnya sama? Intisari dari suratnya itu pasti sama di seluruh dunia. Karena kebetulan dia udah jadi guidance counselor udah bertahun-tahun. Dan bukan cuma dia yang berpendapat kayak gini. Saya kan sempat pindah sekolah. Dan orang di sekolah itu pun berpendapatnya sama. Omongan dia pun sama. Orang Indonesia itu pasti pokoknya itu sama. Apa itu? Orang Indonesia menginginkan perubahan. Semua. Kita semua mengangkat hal topik yang sama, itu perubahan. Gak peduli dia mau jadi dokter, mau jadi arsitek, mau apa, dia cuma pengen itu. Saya butuh perubahan. Terus dia nanya ke saya, kenapa kamu mau perubahan? Udah mulai dalam. Kalau saya kemarin tuh belum 17 tahun, tapi diajak mikir kayak gitu. Orang di luar negeri itu kayak gitu. Mereka gak peduli mau kamu berapa. Challenge yourself. Jangan stuck di mana orang gak kayak, gak usah, kamu belum umurnya. Enggak, cari tahu di atas umur kamu. Pikir dulu. Katanya saya dikasih duduk. Kenapa kamu mau perubahan, katanya. Saya bilang, oh karena saya dari daerah miskin. Saya bilang kayak gitu, saya dari daerah miskin. Di mana orang-orang di samping saya itu bahkan lagi mikir sekarang. Dia masih punya nasi nggak ya hari ini? Terus dia bilang, masa separah itu sih Indonesia, katanya. Dia bilang kayak gitu sama saya. Masa separah itu, Wah Indonesia? Itulah kira-kira. Dia bilang, Bu, saya tinggal di pulau. Yang bahkan orang Indonesia sendiri, bahkan kadang-kadang kalau saya bilang nama pulaunya, mereka nggak tahu. Di mana orang-orangnya itu masih berada di atas 50% nggak tahu baca dan tulis. Bener-bener nggak tahu baca dan tulis. Masih ada anak-anak yang kita lihat-lihat di YouTube kayak, bahkan orang kayak komentar, melebih-lebihkan banget, masa pemerintahnya nggak perhatiin. Iya, mereka ke sekolah yang jaraknya itu berkilometer jauh dari rumahnya. Dimana mereka masih pakai baju yang sama. Dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Mereka yang bahkan sekolahnya pada akhirnya mengizinkan mereka pakai baju bebas. Untuk datang ke sekolah karena mereka nggak sanggup beli baju sekolah. Saya bilang kayak gitu. Dan dari situ saya berangkat ke sini. Makanya saya merasa bahwa iya, orang Indonesia tuh nggak ada yang salah. Mereka mau perubahan. Benar-benar mau perubahan. Karena Indonesia itu sudah lama tidak berubah.
doesn't think. Mhm. Terus dia bilang, itu kamu tahu jelasinnya. Terus kenapa nggak ada di sini katanya? Diangkat di kertasnya. Kenapa itu nggak ada di sini katanya? Terus saya bilang karena itu memalukan. Karena saya baru aja menceritakan sesuatu yang buruk tentang rumah saya. Mhm. Dan itu jelas kayak orang luar negeri pasti bilang ngapain kalau kita ke Indonesia kalau kayak gitu. Kan gitu pikirannya pasti. Mhm. Buruk banget lah pemerintahannya. Dan dia bukan, karena itu bukan kesalahan kamu. Mhm. Tapi kamu mau jadi bagian dari perubahan itu kan. Mhm. Baru terbuka, cakrawala terbuka semuanya. Betul. Saya buka semua buku, kembali saya catetin. Kalau ibu lihat di sana, anak-anak yang mau daftar universitas, mereka itu pasti stres. Bukan stres karena mereka nggak tahu mau nulis apa, bukan. Tapi mereka terlalu banyak yang ingin mereka sampaikan, sampai mereka merasa bahwa satu, kertas ini pun nggak cukup. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.